Ya kayak kemarin berarti Bu Ike Gantian coaching ya. duluan. Dari Pak saya yang kedua nanti. Oke, oke, siap, 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 siap. Oke, kita 13.49, berarti 13.40, 50 kita mulai. Siap. Mari kita timer kan. Bu Ike udah Udah direkam ya? timer kan? Oke, siap. Iya, siap, udah. Dia 15 menit sampai 20 menit. Oke. Siap. Yuk. Sip. Oke. Saya kok, Bismillahirrahmanirrahim. coach. Assalamualaikum. Ya, gimana, gimana? Bu Ike coach dulu, saya coachnya. Seperti kemarin. Ya, siap. Siap, 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 siap. Oke, mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak Agus. Selamat siang Bu Ike. Iya, gimana kabarnya nih, Pak Agus? I'm fine, I'm bahagia. Ya, meskipun ada masalah sedikit tapi kita berusaha bahagia. Oke, iya dalam kehidupan tentu ada beberapa masalah ya, Pak Agus ya di setiap perjalanan hidup kita ya. Ya, so pasti Iya. pastinya. Sebelumnya selamat Hari Guru ya, Pak Agus. Siap, sama-sama Bu Ike. Terima kasih. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, gimana nih Ya, Pak Gus pertemuan kita kali ini? Apakah ada yang akan kita bahas nih? Kayaknya ada yang mau disampaikan nih sama Pak Agus nih. Kira-kira saya sebagai rekan sejawat Pak Agus nanti bisa bantu apa? Kita bisa lihat. Nah, sekarang kira-kira Pak Agus mau cerita tentang apa nih Pak? eh, ada sedikit yang mau dicurhatin Bu Ike biar hati ini tidak menjadi beban yang begitu berat sehingga proses PBM itu lebih nyaman karena bukan hanya siswa yang bahagia kan kita juga harus bahagia dengan Betul. tidak apa namanya ada keluhan yang banyak berarti kita curhatkan ke Bu Ike. Itu loh Bu Ike masalah murid yang sepertinya gitu kan kelelahan matanya banyak main game atau banyak main gadget sehingga dalam pembelajaran itu sepertinya dia letih gitu matanya merah kemudian wajahnya itu kayak lesu gitu nggak semangat gitu loh. Nah itu Hmm, kayaknya anaknya suka main game itu atau ada pokoknya main gadget loh juga sementara seperti itu. Itu jadi ya. problem juga di dalam pembelajaran Bu Ike. Iya. Apa yang sangat mengganggu sekali tuh Pak Agus dari keadaannya murid bermain gadget yang kebablasan seperti itu ya, itu apa yang sangat mengganggu sekali tuh Pak Agus? Ya itu akan nanti nampak perbedaannya di kelas itu eh, matanya kayaknya lelah sekali wajahnya itu jadi sehingga nggak semangat dalam pembelajaran itu nggak semangat kadang kita kasih ice breaking yang agak sedikit fisik gitu misalnya ada gerakan-gerakan gitu tapi ketika ice breakingnya selesai juga anak-anak itu kembali nampak lesu lagi begitu kadang-kadang kerja kelompok pun juga sedikit ya kadang menunduk begitu kemudian seperti berat kepalanya begitu nah itu kan sangat berpengaruh sekali sehingga proses pembelajarannya tidak maksimal ini bisa bisa kita lihat loh dalam setiap apa kadang-kadang nggak fokus misalnya tiba-tiba kita kasih pertanyaan gitu kan nah, nampak kali nggak fokusnya itu Mm-mm. sepertinya begitu. Oh begitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya murid yang sering kelihatannya tuh tidak semangat ya, padahal raganya hadir ya di dalam kelas ya, Pak Agus ya. Iya benar. Tapi ternyata entah di mana pikirannya, Mhm. Iya, jiwanya jiwanya tidak di kelas. hadir begitu ya kira-kira Pak Agus ya. Mhm. Oh ya, lalu kira-kira, ya betul sekali. Kira-kira itu menurut Pak Agus itu penyebabnya apa ya, Pak ya? Ya, yang dugaan sementara yang terbesar adalah apa namanya main gadget, bermain gadget itu Mm-mm. dan ketika saya identifikasi misalnya banyak yang matanya merah itu rata-rata tidurnya malam di atas jam 12. Saya tanya kamu tidur jam berapa?
Hmm. Jam berapa kan sudah nampak tuh dari wajahnya gitu yang seperti kelelahan, saya tanya tidurnya jam berapa gitu kan. Nah, jadi sementara Ya. itu bermain gadget adalah salah satu kegiatan sampai malam untuk anak-anak itu. Oh, begitu. Mm-mm. Iya, Pak Agus bilang tadi Pak Agus sudah pernah tanya sama muridnya ya, berarti Ya. memang murid kita itu ada yang begadang sampai tengah malam Mm-mm. untuk bermain gadget ya Pak ya. Ya. Itu mereka main gadget itu apa ya Pak yang dilakukan? Apakah main game online atau scroll-scroll media sosial atau apa itu Pak rata-rata Pak? Ya, di antara keduanya, kalau tidak Ya. main game online, media sosial yang menjadi konsumsi dari anak-anak atau murid-murid kita tersebut, Bu Ika. Oke. Oke, kalau untuk memang sudah diperbolehkan membawa gadget ke sekolah atau bagaimana Pak? Iya, eh, karena memang di sekolah memberikan aturan penggunaan gadget itu boleh, karena memang sebagian bapak ibu guru kita memang menggunakan pembelajaran berbasis IT dan banyak menggunakan gadget, tapi ya meskipun dengan ada batasan juga yang terkadang tidak setiap hari pun semua guru menggunakan fasilitas itu. Ya, ketika tidak di apapun juga dilarang dikeluarkan, bisa dilarang dikeluarkan HP-nya ketika pembelajarannya tidak menggunakan handphone. Seperti itu. Oke. Oke, betul. Oke. Oh, ya berarti di sekolah memang kita fasilitasi untuk pembelajaran digital ya, Pak ya. Ya, Namun benar. ini berarti yang menjadi kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Mm-mm. Iya. Lalu kira-kira Pak, iya betul. Nah, kira-kira Pak itu apakah murid-murid kita di rumah itu mereka tinggal di kos atau mereka memang tinggal di rumah dengan orang tuanya atau bagaimana Pak? Sebagian rata-rata seperti apa Pak? Ya, untuk anak-anak SMK ini memang banyak juga yang berasal dari luar daerah, sehingga memang banyak juga yang hampir mungkin 50-50 ya, 50% murid-murid kita itu sebagian tinggal di kos-kosan, ya sebagian Hmm. ada di asrama, kemudian sebagian juga Mm-mm. dari ke rumah orang tuanya langsung gitu, yang terutama yang deket-deket gitu ya. Itu untuk Oke. anak kita. Oke. Lalu kalau yang tinggal di asrama, berarti itu ada pembina asrama begitu, Pak? Ya, ada pembina asrama. Oke. Oke, baik. Nah, berarti pemanfaatan gadget yang berlebihan di rumah tadi itu sebenarnya sudah di luar kontrol sekolah begitu ya, Pak ya? Sudah di bawah pengawasan orang tua terusnya begitu ya, Pak? Iya, ya kalau menurut saya itu di kos-kosan sama di rumah orang tua. Kalau di asrama, kalau setiap lewat jam 9 gadgetnya dikumpulkan itu sama pembinanya kalau di asrama. Jadi yang tidak terkontrol itu Oke. di rumah sama di kos-kosan. Oke, berarti setelah kita identifikasi tadi, Bapak menyampaikan bahwa murid kita ada yang matanya memerah, mengantuk karena begadang, karena memanfaatkan gadgetnya berlebihan di malam hari. Ya. Kemudian kita telah identifikasi juga beberapa murid kita ada yang bahkan dengan orang tuanya sendiri, gitu ya Pak ya. Dan juga beberapa sebagian ada yang kos gitu. Nah, kira-kira nih Pak, punya bayangan nggak Pak solusi seperti apa ya bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin butuh juga penelusuran secara detail gitu ya, karena mungkin yang sudah saya lakukan kan hanya bertanya kepada satu pihak, hanya ke murid saja gitu misalnya kan. Mungkin saya Iya. bisa bertanya ke orang tua secara langsung, cuma ya selama ini belum ada kita melakukan diskusi seperti itu untuk mengidentifikasi secara detail tentang kegiatan anak-anak di malam hari dengan orang tua, memang belum ada kita lakukan. Hmm, ya. Oke, kalau dengan orang tua tadi belum dilakukan, mungkinkah dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain ada rencana aksi yang bisa Bapak lakukan kira-kira, Pak? Ya,
mungkin bisa kerjasama dengan wali kelas ya Bu, wali kelas, kemudian BK untuk membuat sebuah atau menghadirkan orang tua atau ada sesi pertemuan begitu ya, supaya bisa jadi menyampaikan kepada orang tua tentang atau pengarahan tentang penggunaan gadget inilah, dan bagaimana cara mengatasi, mungkin membatasi anak-anak tanpa harus menimbulkan kekecewaan di anak-anak kita. Barangkali kita butuh ada satu sesi mempertemukan dengan orang tua kayak seperti itu sih Bu. Oh, begitu. Jadi apakah yang Bapak maksud ini adalah edukasi untuk orang tua seperti itu, Pak? Ya, mirip-mirip kayak edukasi orang tua, kayak parenting atau apalah namanya gitu ya. Mengumpulkan orang tua Oke. pada satu sesi, kemudian melibatkan wali kelas yang sudah pasti jelas, kemudian mungkin ada BK atau pihak-pihak sekolah yang terkait, mungkin komite juga yang sekiranya memang mampu mendukung untuk melaksanakan kegiatan itu, Bu Iki. Oh iya, berarti sudah terbayang nanti Bapak akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan ya, Pak ya. Dan kira-kira menurut Bapak apa kendala atau halangan yang mungkin rintangan yang mungkin Bapak hadapi Pak untuk mencapai rencana aksinya Bapak tadi? Masalahnya mungkin ini apa namanya, penjadwalan. Jadi Ya. kita memang harus membuat perancangan yang matang terkait kapan, karena ya Mm-mm. terkait ini akan ada banyak unsur yang terlibat, wali kelas juga, Mm-mm. kemudian pihak sekolah juga, apalagi dengan orang tua yang barangkali orang tua anak-anak kita tuh punya latar belakang yang berbeda-beda, ada yang Betul. tidak serta merta tiba-tiba bisa hadir, mungkin ada jadwal tertentu juga, maka kita itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya adalah penjadwalan. Oke. Oke, oke. Nah, kira-kira tuh Pak, kan masalahnya tadi penjadwalan ya Pak ya, dan Bapak juga sudah membayangkan tadi rencana aksinya itu buat pertemuan dengan orang tua yang difasilitasi oleh sekolah seperti Bapak sampaikan tadi, kemudian kira-kira nanti kendalanya adalah penjadwalan seperti itu. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi kendala tersebut, apa hal yang terdekat yang akan Bapak lakukan agar tujuan kita tadi tercapai, Pak? Mungkin membuat apa ya, menghubungi orang tua, Bu, bisa menjadi melalui anak-anaknya mengenai kesiapan jadwal yang sekiranya bisa dilakukan begitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu pekerjaan dari masing-masing orang tua secara detail berkenaan dengan waktu, apakah ada orang tuanya yang punya waktu yang terikat atau ada jadwal-jadwal yang kosong. Mungkin sebagian kalau orang tuanya ada yang PNS, orang tuanya ada yang guru juga, bisa jadi itu kan ada jadwal tertentu begitu ya. Kita bisa menelusuri ke anak-anak atau peserta didik terlebih dahulu untuk membuat kesimpulan tentang latar belakang pekerjaan orang tua yang berhubungan dengan waktu. Barangkali Oh, seperti begitu. itu, Bu Ike. Iya, berarti komitmennya adalah Bapak nanti akan mencari data, mengidentifikasi jenis pekerjaan orang tua, dan mungkin nanti bisa mencari data mana yang cocok, kemudian hari apa, kemudian waktunya kapan, gitu ya Pak ya. Dan tentu saja nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi akan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib ya, baik itu kepala sekolah, wakil kesiswaan, pembina OSIS, wali kelas, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, harapannya nanti itu Bapak inginkan idealnya murid yang kita harapkan itu seperti apa sih Pak setelah pertemuan yang kita adakan dengan orang tua Pak? Harapannya ya muridnya itu dalam pembelajaran tampak fresh gitu ya, tidak penggunaan gadget itu bisa di manajemen sebaik mungkin, sehingga ketika hadir di sekolah itu ya punya wajah yang fresh, tidak bermata merah, tidak begadang lagi mungkin ya. Jadi setidaknya kalaupun ada kegiatan begadang mungkin yang memang benar-benar urgent dan tidak disebabkan oleh penggunaan gadget, yang kita harapkan seperti itu. Jadi proses pembelajaran nanti
kita akan pancing mungkin dengan kegiatan ice breaking, anak-anak akan jadi segar, mungkin dengan metode STOP anak-anak akan menjadi fresh kembali, dan itu tuh tidak terganggu lagi hanya gara-gara ngantuk ataupun kurang tidur begitu. Harapannya seperti itu sih, Oke. Bu. Oke, baik. Harapannya seperti itu ya, Pak ya. Berarti tadi permasalahannya yang telah Bapak sampaikan dengan keadaan murid yang tidak kita harapkan di awalnya, kemudian telah kita identifikasi penyebabnya, kemudian juga Bapak sudah sampaikan beberapa rencana aksi yang mungkin kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat, dan tadi juga sudah berkomitmen ya, Pak ya, untuk melakukan beberapa hal untuk kedepannya, dan harapan kita sesuai dengan Bapak sampaikan barusan, ya, mudah-mudahan murid yang ideal yang kita harapkan itu bisa muncul dengan adanya solusi yang kita tawarkan tadi, begitu ya Pak ya. Iya, begitu. Nah, baik Pak Agus. Nah, alhamdulillah nih kayaknya solusinya udah mulai nampak ya Pak ya. Nah, gimana perasaan Pak Agus setelah bercerita dengan saya Pak? Ya agak sedikit plong lah begitu, karena kan ada beban gitu ya. Beban itu kalau udah diceritakan sama temen apalagi memberikan solusi, berarti lebih senang daripada dipendam Iya. sendiri. Betul sekali ya Pak, seperti Bapak sampaikan tadi, tidak hanya murid yang harus bahagia, tapi guru juga harus bahagia ya Pak, Iya, agar kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di benak kita, sehingga akhirnya bisa pembelajaran berjalan dengan bahagia. Begitu ya Pak Agus? iya begitu. Iya, salam bahagia selalu Pak. Mudah-mudahan nanti solusi yang kita harapkan bisa tercapai. Iya, Oke Pak Agus. Betul, oke berarti nanti insya Allah kita akan coba ketemu lagi 2 minggu ke depan bersama saya dan Pak Agus ya. Kita akan coba cerita lagi, mudah-mudahan 2 minggu ke depan akan ada perubahan dan kemudian apa yang jadi masalah bagi Pak Agus tadi bisa dapat solusinya. Begitu ya Pak ya? oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus sudah cerita sama saya sebagai rekan kerja Pak Agus hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan ini berkah hendaknya. Saya mohon maaf ya Pak kalau ada yang salah dalam penyampaian ya Pak ya. Siap, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan ya Pak Agus. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini 17 menit, 17 menit. berapa ya? Oh ya, 17 menit 17 ya. menit. Ya, kan kita tadi 15 sampai 20 kan. Ini 17 menit. Mantap. Oke. Ini berarti yang direkam barusan ini tugas untuk saya sih sebenarnya, Pak. Oh gitu ya. Nanti ya